dan DSE berpasangan dengan Tengku Mukhtar S.Sosdi. Pasangan ini diusung oleh PAS Aceh, P3 dan PKS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Haula wala quwwata illa billahil azim. Yang kami hormati Ketua KIP beserta seluruh jajaran, Ketua Anwasli beserta seluruh jajaran, kemudian seluruh unsur Prokopimda yang hadir, dan dewan panelis yang hadir, seluruh tamu undangan, pendukung paslon 01, 2, dan 3, dan kemudian kami hormati dan kami muliakan rekan-rekan paslon baik 01, 02, 03. Kemudian kami hormati wakil Bupati Aceh Timur, Abati Aramia, dan yang kami muliakan seluruh masyarakat Aceh Timur yang mengikuti acara debat paslon pada hari ini. Kami pasangan Fitrah Firman Dandi Abati Aramia untuk membangun Aceh Timur, untuk membuat perubahan di Aceh Timur, mengusung visi mewujudkan Aceh Timur beribadah, yaitu berilmu, cerdas, islami, bahagia, maju, damai, berkelanjutan, dan barakah di 2024-2029 sebagai fondasi kuat mencapai cita-cita besar Aceh Timur Mesanet 2045. Visi ini akan dicapai dengan cara 9 misi. Yang pertama, pemantapan syariat Islam dan keamanan daerah, kemudian transformasi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, kemudian transformasi tata kelola, kemudian transformasi ekonomi, kemudian ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, kemudian pembangunan wilayah yang merata, kemudian sarana dan prasarana ramah lingkungan, kemudian yang ke-8 pembangunan berkesinambungan, dan yang ke-9 kedaulatan melalui pengembangan pertanian, peternakan, dan perikanan. Demikian visi dan misi pasangan 04. Mudah-mudahan visi misi ini mendapat ridha Allah, mendapatkan dukungan dari semua masyarakat Aceh Timur, sehingga pasangan 04 terpilih dalam Pilkada 27 November 2024. Demikian, kepada Allah kita berserah diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu mau ditambahkan Bapak atau sudah cukup? Baik. Terima kasih. Permasalahan narkoba ini adalah permasalahan darurat nasional hari ini, bukan hanya masalah Aceh Timur. Jadi untuk penanganannya ini harus terintegrasi dan komprehensif. Ya. Masing-masing punya tugas, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat punya tugas untuk menanggulangi masalah narkoba. Khusus kabupaten, kita akan tekankan di 2 hal. Yang pertama, Pagu Gampung. Ya, Pagu Gampung ini kita akan libatkan semua stakeholder di Gampung, ya, dari Geci, Bu Haput, Bu Inung semuanya, ibu-ibu semuanya. Karena dengan Pagu Gampung inilah cara kita untuk mencegah penyebaran narkoba ini, penyalahgunaan narkoba ini, untuk pemahaman para masyarakat agar benar-benar ini teratasi. Pagar yang kedua adalah yang paling inti itu keluarga. Ya, jadi ke depan kita perlu ada peningkatan kesadaran yang benar-benar komprehensif di keluarga. Ya, kalau 2 ini di tingkat kabupaten kita bisa lakukan, pemerintah kabupaten mensupport secara penganggaran dan kebijakan, insya Allah bisa teratasi. Terima kasih. Kantor masyarakat Aceh adalah pesantren atau daya, baik yang masih tradisional atau yang sudah menggunakan sistem modern atau terpadu. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi paslon dalam mendukung pengembangan dan menjamin penguatan mutu lembaga pendidikan seperti pesantren yang tidak hanya fokus pada penguatan akademik siswa, tetapi juga pada pembentukan nilai-nilai moral dan sosial siswa. Baik, waktu Anda 1 menit 30 detik untuk menjawab. Semua akan mengharapkan kesetaraan antara pendidikan daya dan pendidikan non formal, supaya daya ini juga akan berkiprah dalam memberi kontribusi tidak hanya bidang ilmu agama, juga perbaikan bidang tata kelola pemerintahan, dan juga membangunkan ekonomi supaya menjadi daya entrepreneur yang mampu memberi kontribusi untuk pembangunan daerah di berbagai sektor, tidak hanya di dinas terkait, dinas syariat, tapi juga di dinas yang lain. Terima kasih.
Subtema pendidikan. Kabupaten Aceh Timur memiliki luas wilayah 6.040 km persegi. Kemudian secara administratif Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 24 kecamatan, 59 bukit dan 513 kampung. Mengingat luasnya Kabupaten Aceh Timur, akses pendidikan kepada seluruh warga Aceh Timur diyakini tidak merata. Pertanyaannya adalah, apa strategi konkret yang akan paslon terapkan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak di daerah terpencil dan terisolasi, serta memastikan bahwa pendidikan yang berkualitas dapat diakses dengan mudah oleh anak-anak dari keluarga yang kurang mampu? Untuk soal akses pendidikan untuk daerah terisolir dan kurang mampu, insya Allah kita untuk daerah terisolir ini ada 3, ya, Pati Bidari, Sepagiri, dan Sepajadi. Itu kita akan arahkan kebijakan alokasi anggaran untuk ke arah pendidikan, mensupport pendidikan di daerah terpencil tersebut. Kemudian SDM pengajar dan kemudian juga gedung dan peralatan dukung pembelajaran di daerah terpencil. Kemudian yang untuk kurang mampu, insya Allah apabila pasangan 04 terpilih, kita akan siapkan dana abadi pendidikan. Ini menjadi sumber untuk beasiswa yang akan menerima 4 kelompok. Yang pertama, anak-anak ex-kombatan dan korban konflik. Yang kedua, anak-anak yatim. Yang ketiga, anak-anak fakir miskin. Dan yang keempat adalah program khusus kepala daerah untuk pengembangan SDM untuk depan. Ya, ini strategi kami paslon 04 untuk pendidikan daerah terisolir dan yang kurang mampu. Demikian. Baik. D. Baik. Pertanyaan ini akan kita bacakan dan akan dijawab oleh paslon nomor urut 4. Waktunya adalah 1 menit 30 detik untuk menjawab nantinya. Baik, kali ini subtema syariat Islam. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh Timur mengalami banyak kendala dari sedikitnya jumlah pegawai DSI dan minimnya anggaran yang tersedia. Pertanyaannya, apa komitmen Anda untuk memperteguh pelaksanaan syariat Islam di Aceh Timur secara kafah dan bagaimana langkah konkret yang akan dilakukan? Baik, silakan dijawab Bapak. 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Kami paslon 4 punya gagasan dalam meningkatkan penerapan syariat Islam secara kafah lewat beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan tak lepas daripada pendekatan pendidikan. Jadi kurangnya, minimnya ilmu pendidikan agama di sekolah-sekolah buat tidak tercovernya moral dan akhlak. Karena kita tidak bisa menghadirkan ilmu agama sebagai remote control bagi mereka untuk tidak melakukan mungkar dan melakukan ma'ruf. Kedua, lewat pendekatan pengawasan. Ini telah lama dinas syariat identik dengan administrator daya, kegiatan-kegiatan yang bersifat euforia, padahal secara nomenklatur untuk menegakkan syariat Islam secara kafah. Maka ini harus kita pertegaskan untuk opsi daripada dinas syariat untuk mengawasi secara intensif lewat berbagai penyuluhan dan sosialisasi cacaran Islam kepada seluruh masyarakat. Ketiga, baru lewat pendekatan hukum, pendekatan tindakan daripada pihak terkait untuk mengantisipasi bagi terjadinya pelanggaran syariat dan untuk mewujudkan syariat Islam secara kafah. Maka kami, bila kami terpilih, pertama sekali akan membuat deklarasi Aceh Timur zona integritas untuk mewujudkan Aceh Timur Islam. Berkoordinasi dengan semua pihak, yaitu yang pertama dengan tokoh-tokoh ulama, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Kedua, bagaimana Tengku Dayak dapat dilibatkan dalam pemberantasan kemaksiatan di Aceh Timur dengan bekerja sama dengan Dinas Syariat Islam sama dengan seluruh Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Upaya pertama yang harus dilakukan adalah peningkatan sosialisasi dan edukasi. Kedua, penguatan peran ulama dan tokoh. Paslon nomor urut 4 untuk menanggapi. Yang paling utama adalah kebijakan alokasi penganggaran yang tepat berdasarkan sektor basis dan sektor unggulan di wilayah Aceh Timur.
Makanya insya Allah bila kami terpilih, kita akan bagi Aceh Timur ini menjadi 7 pusat pertumbuhan, ya, 7 pusat pertumbuhan. Jadi 3 kecamatan itu dipilih 1 menjadi pusat pertumbuhan. Cara keilmuannya seperti itu. Jadi 1,9 triliun anggaran APBK Aceh Timur itu tidak mungkin dibagi rata 24 kecamatan, tapi ada pusat-pusat pertumbuhan yang kita akan bangun. Demikian. Baik, cukup Bapak? Cukup. Baik, terima kasih. Nah, ini sesuai dengan abjad yang dipilih tadi oleh salah satu paslon. Baik, sudah menjadi sebuah keharusan bahwa kualitas pengelolaan organisasi ditentukan oleh kualitas para pimpinan institusi, kepala dinas, dan para pimpinan daerah lain misalnya. Pertanyaannya adalah, apa strategi paslon dalam mengembangkan dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan, dan bagaimana paslon menciptakan program pelatihan kepemimpinan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat agar mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah? Baik, pertanyaannya tadi bagaimana strategi meningkatkan kapasitas SDM pengelola pemerintahan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ya, yang pertama, yang paling prinsip penting adalah merit system. Ya, merit system ini bagaimana pengembangan karir setiap pejabat itu segala potensi dan kemampuannya itu diberikan secara berkeadilan dan kesempatan yang sama. Kemudian prinsip reward and punishment, ya, jadi hak dan kewajiban itu betul-betul ditegakkan. Kemudian prinsip the right man in the right place, penempatan seseorang pejabat itu sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Ya, kemudian yang terakhir adalah pendidikan dan pelatihan. Ini paling prinsip penting karena birokrat ini menjadi motor penggerak nanti. Sehebat apapun visi-visi kepala daerah, kalau tidak didorong, didukung oleh birokrasi yang handal, ini tidak akan bisa berjalan maksimal. Makanya pendidikan, pelatihan ini perlu dianggarkan alokasi anggaran yang cukup untuk itu. Demikian. Pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pertanyaannya adalah, bagaimana langkah konkret yang akan paslon lakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Timur? Baik, langkah konkret untuk meningkatkan PAD. Ya, ada 2 langkah kebijakan besar menurut saya. Yang pertama, kita harus memanfaatkan potensi yang ada, keunggulan daerah yang ada. Pemanfaatan keunggulan daerah itu nanti harus didirikan BUMD. Jadi BUMD khusus ini yang akan memaksimalkan potensi-potensi yang ada, menggali, ya. Aceh Timur cukup luas potensinya, garis pantai 120 km, semua bidang, pertanian dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, yang paling penting juga harus dilakukan adalah menutup kebocoran yang ada. Dan kita punya BUMD yang ada, kita punya aset kebun dan lain-lain. Hari ini kenapa PAD itu nggak masuk? Jadi ada permasalahan penting di situ adalah menutup kebocoran yang ada. Mungkin itu kebijakan, 2 kebijakan besar yang kami lakukan apabila kami terpilih. Demikian. Cukup Bapak? Cukup. Baik. Abjad F yang dipilih. Terima kasih Bapak. Baik, abjad F. Kita akan bacakan pertanyaannya. Waktu yang disediakan adalah 1 menit 30 detik untuk menjawab pertanyaan ini. Baik. Salah satu program reformasi birokrasi adalah penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Dalam laporan hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2023, nilai indeks SPBE Aceh Timur adalah 2,3 atau cukup. Kelemahannya adalah pada aspek kebijakan internal terkait tata kelola, perencanaan strategis, teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan dan penerapan manajemen. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi paslon dalam memperbaiki birokrasi pemerintah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait hal tersebut? Waktu Anda 1 menit 30 detik, silakan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, untuk strategi pemanfaatan teknologi digital, ya, untuk peningkatan reformasi pemerintahan terhadap kebijakan publik, prinsip dasarnya kita akan lahirkan kebijakan pemerintah itu untuk nanti Aceh Timur kita akan terapkan smart city dalam konteks terbatas sesuai kedaerahan kita, ya. Dengan smart city terbatas itu semua pelayanan pemerintahan
yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu kita akan terapkan sistem IT ya. Jadi contoh misalnya tahun pertama nanti pada saat sudah terpilih itu kita akan benahi seluruh data Aceh Timur ya, kita mau benahi seluruh data Aceh Timur. Kita perlu tahu berapa jumlah data penduduk miskin, berapa jumlah anak yatim, berapa pemilik yang harusnya menerima bantuan rumah duafa dan lain-lain. Semua data ini kita akan siapkan, kita bangun sebuah sistem aplikasi sehingga ke depan pengambilan kebijakannya ini betul-betul akan berkeadilan. Jadi tidak ada lagi melihat siapa dia, saudara siapa dia ya. Jadi kita betul-betul akan terapkan secara berkeadilan, dan itu syaratnya untuk keadilan pemerataan tidak lain tidak bukan hanya dengan penerapan aplikasi ya. Jadi dengan sistem yang akan membaca rumah duafa siapa dulu yang berhak untuk kita bangun, kira-kira demikian. Itu strategi kebijakan yang akan dilakukan. Baik. Cukup Bapak? Cukup. Baik. Pemerintah daerah, kemudian meningkatkan kapasitas pejabat pemerintah di daerah, kolaborasi dengan pihak lain, dan juga pemanfaatan informasi teknologi terbarukan dan kekinian ya, sehingga pemerintah bisa melakukan program-program termasuk untuk menyerap informasi di tengah-tengah masyarakat yang akan menjadi data untuk pembangunan Aceh Timur 5 tahun yang akan datang. Jatah bersanut Aceh Timur bersanut, tajuk tanpa pemimpin baurung je. Pilih Bang Firman dan dengan abadi arah.